Oke, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, Pak. saya record. Oke, slide-nya juga sudah terlihat ya. Jadi, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi untuk minggu lalu ya, tugasnya itu adalah seperti ini ya. Tugasnya adalah untuk menentukan tanggal kadaluarsa ya. Jadi sebenarnya ditanya itu adalah tanggal. Jangan lupa tolong perhatikan apa yang diminta ya. Kalau yang diminta tanggal, maka harus hasilnya juga dalam bentuk tanggal. Nah, dari kemarin saya lihat belum ada yang jawabannya sampai ke tanggal ya, hanya usia simpan saja. Sementara ini sudah diminta tanggalnya. Kemudian dari persamaan ini kan orde 1 ya. Saya lihat sudah beberapa langkah awalnya sudah benar, yaitu dengan melonkan terlebih dahulu CT ini. Setelah dilonkan, nilai CT ini baru kita plotting dengan waktu T. Ya, tetapi sayangnya banyak yang mengambil nilai K itu adalah nilai R. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat persamaannya kan begini ya. Maka nilai K ini bukan nilai R, tetapi kalau kalian lihat persamaan regresi linear, tapi nilai B. Oke, jadi sebenarnya itu adalah nilai B, bukan nilai R. Jadi banyak sekali yang saya lihat dari kemarin itu, sebentar ini apa PJ-nya di grup ini? Apa banyak yang nggak bisa join gimana? Bukan nggak bisa join ya. Saya lagi buka slide jadi nggak bisa menerima satu-satu. Gimana nih yang mau join? Ini saya udah buka ininya. Kalau saya buka Google Chrome terus, saya nggak presentasi. Untuk join satu-satu. Oke, jadi tolong diingatkan temannya ya untuk jadwal perkuliahan. Saya paling tepat waktu ya orangnya ya, dari dulu itu saya orangnya tepat waktu. Jadi saya kalau mahasiswa terlambat itu saya ngerasa kayak ada yang aneh saja gitu ya, sebagai mahasiswa kenapa justru dosennya yang lebih siap daripada mahasiswanya. Ini baru banyak yang join sekarang gitu kan. Padahal dari tadi saya tungguin di meetingnya nggak ada, baru cuma berapa orang ya, baru 40-50. Oke ya, jadi itu ya PJ-nya ya. Jadi bukan nggak bisa join, tapi saya buka slide-nya mau menjelaskan ke temannya, jadi saya nggak bisa satu persatu nge-accept lagi. Oke, kalau saya minta tolong ke PJ-nya buatkan Google Meet ya untuk meeting, nanti nggak bisa di-record karena nge-record itu harus pakai akun institusi, gitu ya. Jadi tolong dikasih tahu teman-temannya lain kali lebih awal masuk. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita plotting antara lon CT dengan nilai T, maka kita yang peroleh nilai K itu dari nilai B. Ya, jadi nilai B inilah yang kita pakai untuk menentukan nilai K. Ya. Nah, setelah itu baru kita hitung T 0,9. Di mana rumus T 0,9 adalah 0,105 per K untuk orde 1. Nah, sehingga kalau kita jawab ya, slide tidak terlihat. Slide-nya tidak terlihat ya? Terlihat, Pak. Iya, Coba Pak. di tengah, Pak. Gimana? Sebentar ya, saya close. Oke, udah terlihat belum sekarang? Sudah, Pak. Oke, jelas ya. Oke, sampai mana tadi ya? Nah, untuk hasilnya sehingga ya kalau kita plotting ini jawabannya ya, kalau diplot sebentar ini kenapa jadi ya, kalau kita plot ini, kita plot antara ln konsentrasi versus T ya dalam bulan, maka kita peroleh persamaan regresi linear di mana persamaannya adalah Y sama dengan 5,2187 min 0,382 X. Nah, di sini kan nilai K-nya itu ini. Bukan R ya. Kalau R-nya itu ini 0,9755 R kuadratnya. Nah, itu nggak kita pakai, kita hanya untuk menentukan linearitas saja itu nilai R ya. Kemudian setelah kita dapat nilai K-nya, jadi sudah pada tahu ya salahnya di mana, yaitu di nilai K. Saya lihat regresi linearnya sudah benar semua.
persamaannya sudah benar, tetapi mengambil nilai K-nya kenapa kompak gitu ya. Kompak salah lagi. Nah, kemudian yang saya lihat juga masih ada yang nilai K-nya itu slope itu ya. Slope sama dengan K per 2,303. Ini kalau kalian logkan, kalau kalian menggunakan persamaan ini. Kalau pakai len CT sama dengan len C0 min K kali T, ini kita langsung dapat slope-nya itu adalah langsung nilai K. Tetapi kalau kalian pakai log CT sama dengan log C0 min K kali T per 2,303, iya. Kan beda ya. Ini pakai ln, yang ini pakai log. Kalau pakai log kan persamaan orde 1 itu menjadi seperti ini. Tapi kalau kalau pakai len, persamaannya menjadi seperti ini. Jadi tolong jangan terbalik. Ini kenapa satu kelas kompak sekali saya lihat ya. Bukan satu kelas, satu angkatan malah ya. Satu angkatan itu kompak salah gitu. Kalau kompaknya benar nggak apa-apa. Jadi siapa pencetus kesalahan ini sebenarnya? Ya, atau yang lain nggak mau berpikir jadi nyontek aja lah, saya yakin sama dia gitu. Ternyata salah juga. Nah, ini jangan terulang lagi di tugas selanjutnya. Karena nanti ke depan kalian saya bingung mau ngasih nilai berapa ya. Apalagi nggak mengumpulkan tugas, itu lebih parah lagi. Jadi tolong diperhatikan dalam mengerjakan tugas itu ya. Videonya sudah saya upload, kalian tinggal play ulang. Kalau bingung, ya tidak begitu sulit kok soal ini. Kemudian setelah kita dapat nilai usia simpannya, T 0,9 sama dengan 0,105 per K. K-nya 0,0382. Kenapa? Karena slope-nya sama dengan minus ya. Di mana persamaannya juga Y sama dengan A plus BX atau len CT sama dengan len C0 min K kali T. Nah, di sini kan slope-nya juga minus. Minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi 0,105 per 0,0382 hasilnya adalah 2,75 bulan. Nah, kalau kita jadikan hari berarti 82 hari. Nah, tinggal kalian cari 82 hari dari hari ini itu berapa, tanggal berapa. Nah, itu baru selesai jawabannya. Kalau kalian hanya menyebutkan angka 82,5 ya belum menjawab pertanyaan karena yang ditanya adalah tanggal expire. Oke. Kemudian untuk mencari len 4 bulan ya kalau kemarin ya. Kemarin kan dipinta 120 hari ya kalau nggak salah ya di soal. Nah, itu kan masih satuannya beda ya. Di sini kan bulan nih. Sementara yang dipinta hari, maka kita rubah satuannya menjadi hari. Kalau yang saya contohkan di Tera itu 5 bulan ya atau 150 hari. Kalau kalian kan saya minta di C 4 bulan. Atau 120 hari. Jadi nanti di sini dikali 4, bukan dikali 120. Kalau kalian kalikan 120 nggak nyambung. K-nya kan per bulan. Satuan K itu apa? Satuan K untuk orde 1 apa satuannya? Ada yang masih ingat? Bulan. Iya, per bulan. Jangan bulan ya. Per bulan. Atau per waktu ya. Kalau dalam soal ini bulan. Per waktu satuan K untuk orde 1. Untuk orde 0 satuan K-nya apa? Per tahun. Bukan. Jangan waktu terus ya. Kalau ini kan per waktu satuan K-nya, per waktu pokoknya. Kalau di soalnya bulan ya berarti per bulan, kalau soalnya tahun berarti per tahun. Kalau K pada orde 0, ada yang tahu? Satuannya Miligram per ml. Miligram per ml itu satuan konsentrasi, bukan satuan konstanta laju. Konstanta per waktu. Bukan konstanta, konsentrasi per waktu. Per waktu. Kalau konsentrasi dalam soal miligram per mili ya berarti miligram per mili. Kemudian di soal juga satuan waktunya jam, berarti miligram per mili per jam. Ya tergantung dari soalnya atau kasusnya. Itu yang kita pakai. Tapi untuk secara garis besar orde 0 itu konsentrasi satuannya per waktu. Sementara kalau untuk orde 1 per waktu saja. Oke, itu jangan lupa. Ya, lanjut ya. Jadi sehingga kita peroleh nilai C sama dengan 152 kalau dia yang dipinta 5 bulan. Kalau di soal kalian kan dipinta 4 bulan. Ya bagaimana cara nyarinya? Kita antilonkan setelah dapat 5,21 dikurang sekian ini, antilonkan menjadi 152,58. Ya antilon ya, tahu ya antilon? Eksponensial kalau di kalkulator itu ya. Gitu. Oke, gimana tugas kemarin? Kira-kira sudah mengerti bagaimana pengerjaannya atau salahnya di mana? Gimana? Sudah mengerti salahnya di mana kemarin? Sudah, Pak. Ya, saya lihat salahnya itu menentukan nilai K ya. Setelah itu jawabannya sudah mengerti lah saya lihat ya. Walaupun Ya. ada yang masih dibagi 2,303 itu
Nah ya kalau dibagi 2,303 karena kita kan pakai lon bukan log, kecuali kalian logkan semua tadi CT-nya bukan kalian lonkan. Oke, jadi tolong diperbaiki karena satu kelas saya lihat secara garis besar saya nggak lihat apakah ada yang benar atau tidak. Ada yang jawabannya benar? Ada nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Berarti kompak ya. Saya yakin ini ada yang satu orang atau dua orang gitu yang dianggap bisa akhirnya salah, kemudian yang lain tuh nggak coba sendiri gitu. Kalau nyoba sendiri pasti jawabannya bervariasi sih. Nggak mungkin salahnya sama semua. Saya lihat soalnya itu salahnya sama semua. Pakai nilai K-nya nilai R. Jadi kan kayaknya ini satu orang yang dipakai acuan ini. Ya, jadi harapan saya jangan seperti itu lagi ya. Kalian harus mengerjakan masing-masing agar lebih terbiasa. Oke, saya lanjutkan sekarang ke reaksi orde 2. Nah, untuk reaksi orde 2, lajunya, karena orde itu apa? Dia masih ingat orde itu apa? Orde ini? Apa orde? Faktor. Jumlah ya, jumlah faktor. Jumlah faktor. Konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi laju reaksi. Yang mempengaruhi laju ya. Jadi kalau orde 2 berarti ada dua faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju. Begitu ya. Nah, sehingga lajunya tergantung pada dua produk, yaitu konsentrasi dari dua molekul. Nah, ketika dua komponen itu bereaksi satu sama lain, dan satu komponen bereaksi dengan dirinya sendiri, itu bisa kita sebut sebagai reaksi orde 2. Ya, contohnya untuk yang reaksi satu komponen bereaksi dengan dirinya sendiri, yaitu 2HI menjadi H2 plus I2. Ini tidak sesimpel ya, reaksi ini tidak sesimpel yang kita anggap bahwa HI hanya menjadi H2 dan I2. Tetapi di sini ada collision atau tabrakan antara molekul HI sendiri, karena molekulnya ada dua. Jadi HI sendiri sesama HI itu mengalami tabrakan molekulnya. Ya, sehingga kalau kita tulis kinetika reaksinya bisa ditulis DC per DT sama dengan KC pangkat 2, karena kan ordenya 2. Ya, KC pangkat 2. Kalau kita pindahkan DC per C kuadrat sama dengan min K kali DT, kita integralkan sama seperti yang kemarin, maka hasilnya adalah 1 per C sama dengan 1 per C0 plus K dikali T. Ini satuannya beda ya. Kalau dari kemarin kita min KT terus, ini plus. Karena dia grafiknya naik. Oke. Ini untuk persamaan orde 2. Nah, kalau kita plotting, sama ya persamaannya ya. Kalau yang kemarin kan CT sama dengan C0 min K kali T. Kemudian orde 1 ln CT sama dengan ln C0 min K kali T. Kemudian orde 2 1 per CT sama dengan 1 per C0 plus K dikali T. Jadi kita ada 3 persamaan ya. Oke, kita ada 3 persamaan. Nah, ini orde 2. Kalau kita plot antara 1 per CT, ini kita regresi linearkan lagi, versus T, maka kita akan memperoleh nilai slope sama dengan positif K atau konstanta lajunya. Oke, ini adalah persamaannya. Nih, kalau kita plot ya 1 per C sebagai Y dan T sebagai X, maka kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Ya, dengan slope sama dengan K. K orde 2. Nah, untuk satuan dari K orde 2 itu berbeda dengan orde 1 maupun orde 0. Satuan konstanta lajunya adalah per konsentrasi per waktu. Ya, atau kita bisa tulis molaritas pangkat min 1. Ini kan molaritas ini satuan konsentrasi ya. Konsentrasi itu kan satunya bisa molaritas, persen, miligram per mili, dan seterusnya. Dikali waktu ya, dalam contoh ini adalah second pangkat min 1. Ini adalah satuan dari konstanta laju orde 2. Nah, kemudian untuk tes tengahnya, orde 2 itu adalah 1 per K dikali C0. Untuk usia simpannya 0,11 per K kali C0. Kita lihat untuk orde 2 maupun orde 0, T setengah maupun T 0,9-nya itu tergantung dari initial drug concentration atau konsentrasi obat pada saat awal dibuat. Ya. Ya, jadi semuanya tergantung dari C0 untuk orde 0 maupun orde 2. Kalau orde 1 tidak. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah reaksi orde 2 beda konsentrasi awal. Nah, ini yang paling sering terjadi ya sebenarnya ketika kita melakukan uji stabilitas obat. Karena kan nggak sama konsentrasi suatu zat, satu zat itu nggak sama dengan yang lainnya ya, sehingga ini yang lebih pas. Tetapi kalau kita lihat persamaannya nanti ini akan lebih rumit, sehingga tidak kita pelajari untuk di jenjang perkuliahan. Kita hanya mempelajari apabila dia molekulnya konsentrasinya sama.
Nah, sehingga persamaannya dapat ditulis seperti ini. DC per DT sama dengan min K kali A kecil min X dikali B kecil min X ya. Apa itu? A kecil ini adalah konsentrasi awal dari A dikurang dengan jumlah zat yang terdegradasi. Jumlah zat A yang terdegradasi. Dan B ini adalah konsentrasi awal dari B dikurang dengan jumlah yang terdegradasi. Sehingga kalau kita integralkan juga, kita akan peroleh persamaan yang lebih panjang ya, yaitu K sama dengan 2,303 per T kali A min B log B kali A min X per A kali B min X. Nah, penyusunan ulangnya dapat kita tulis sebagai T sama dengan log B per A, ya B kecil ini konsentrasi awal B, dan dibagi konsentrasi awal dari A, ditambah 2,303 per K kali A min B log A min X per B min X. Sehingga kalau kita plot lagi ya, regresi linearkan lagi antara T versus log A min X per B min X, ini kita akan peroleh nilai slope sama dengan plus 2,303 per K kali A min B. Oke. Tapi kita tidak akan membahas lebih jauh untuk reaksi order 2 beda konsentrasi ini ya, atau soalnya pun tidak akan saya tampilkan karena ini akan sangat panjang jawabannya. Oleh karena itu kita hanya fokus nanti di order 2 yang konsentrasi awalnya sama. Oke, ya. Selanjutnya adalah reaksi order 1 semu. Ada yang masih ingat order 0 semu itu apa? Ada yang masih ingat reaksi order 0 semu? Ada yang masih ingat? Kemarin sudah saya ajarkan bukannya ya, reaksi order 0 semu? Sudah, Pak. Ya, siapa yang masih ingat? Sudah, Pak. Ada yang masih ingat? Konsentrasi dalam larutan tergantung dari zat kelarutan. Jadi kelarutan zat. Apa itu order 0 semu dulu? Sediaan yang mengalami degradasi menuju order 0. Gimana? Coba diulangi. Sediaan yang mengalami degradasi mengikuti order 0. Kenapa nggak order 0 aja? Kenapa ada semunya? Kenapa ada semu? Kenapa ada kata semu di situ? Kalau dia hanya order 0, ya order 0 saja mestinya ya. Namanya reaksi order 0 gitu. Kenapa ada order 0 semu? Yang bisa menjelaskan? Tidak ada? Ada yang bisa menjawab? Sekarang kita order 1 semu. Maksud saya order 0 semu aja belum tahu, nanti udah order 1 semu aja gitu. Ada yang coba? Silakan Cantika. Udah mengaktifkan mikrofonnya, mungkin mau mencoba. Oh, langsung dipatiin. Ada? Saya ingatkan lagi ya, untuk order 0 semu itu reaksinya berkelakuan seperti reaksi order 0, tetapi dia mengalami degradasi mengikuti order 1. Kenapa bisa seperti itu ya, silakan kalian lihat lagi ya. Kemarin sudah saya jelaskan seingat saya. Nah, kalau saya jelaskan lagi itu cukup panjang ya. Silakan didengarkan lagi saja rekaman minggu lalu. Kemudian untuk reaksi order 1 semu, nah ini sama, dia berkelakuan seperti order 1, tetapi ternyata dia sebenarnya dipengaruhi oleh 2 konsentrasi zat yang berbeda. Ya, jadi dia sebenarnya order 2, tetapi dia seperti order 1, makanya order 1 tapi semu. Ya. Keadaan itu berlaku bila salah satu zat dari 2 reaktan tadi ya bereaksi ada dalam jumlah yang sangat berlebihan ya. Jadi dari 2 tadi satunya itu jumlahnya banyak sekali atau tetap pada kadar tertentu dibandingkan zat lainnya. Jadi perubahan sedikit itu tidak mengubah secara signifikan karena dia misalnya 100 yang satunya 0,1. Berubah 0,001 yang 100 tadi kan nggak berubah signifikan. Tapi untuk yang 0,1 tadi sudah terasa ya perubahannya. Seperti itu maksudnya. Jadi ada 2 reaksi, 2 reaktan yang konsentrasinya sangat berbeda. Nah, dengan demikian laju reaksinya ditentukan oleh 1 reaktan saja. Meskipun ada 2 reaktan karena tidak mengalami perubahan kadar yang berarti selama reaksi penguraian reaktan yang satunya. Ya, ini menurut Lachman dan kawan-kawan tahun 1994. Nah, contoh soal order 2 ini dapat kita lihat seperti ini ya. Misalkan ada obat 12,4 konsentrasinya. Ingat ya satuan konsentrasinya ini. Miligram per mili ini adalah hari. Ini jangan dilupakan ya konsentrasi satuan-satuan ini.
Misalkan ada obat itu terdegradasi seperti ini datanya ya. Kemudian kita tentukan usia simpan obat tersebut. Ingat persamaannya 1/CT sama dengan 1/C0 ditambah K kali T. Sehingga untuk mencarinya kita harus membuat 1/C dulu. Oke, tadi 12,4, 1,93 ditulis ulang, kemudian kita buat 1/, dari ini. Setelah diperoleh hasilnya, kita plot terhadap waktu. Ya, waktunya dalam hal ini satuannya adalah hari. Sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 0,01 ditambah 0,1452X. Ya, ini adalah persamaannya. Nah, apa yang terjadi jika kita salah ya menggunakan persamaan? Misalkan kita plot antara C versus T. Maka kita akan peroleh garis yang tidak linier ya. Lihat ini kurvanya. Tidak lurus. Kemudian kalau kita plot ln C versus T, ini juga tidak lurus. Kita lihat dari nilai R-nya juga ya. Kalau misalkan kita menggunakan kalkulator, kita kan nggak bisa ngeliat gambarnya. Maka kita bisa lihat dari nilai R-nya. Nilai R yang paling mendekati 1 itu adalah, atau 1 itu adalah linier. Ya, jadi soal tadi, data tadi itu kalau kita plot menggunakan 3 persamaan ini, ternyata dia mengikuti orde 2. Nanti akan saya ajarkan ya bagaimana cara menentukan orde dari sebuah data. Jika ada data, kita tahu dari mana. Ini menggunakan persamaan orde 1, menggunakan persamaan orde 2, atau menggunakan persamaan orde 0. Kalau dari kemarin saya berikan soal itu langsung saya tentukan, atau langsung saya beritahu orde berapa yang berlaku pada reaksi tersebut. Dan nanti ketika ujian atau ketika kuis ya atau UTS, nanti tidak ada clue orde berapa. Jadi kalian cari sendiri. Nanti akan saya beritahu caranya. Nah, sehingga kita dapat nilai K-nya berapa dari persamaan ini? Berapa nilai K-nya? 0,1452. 0,1 sebentar ya. 0,1 1452. Iya, 0,1452. Ini nilai K-nya. Satuannya apa K-nya? Molaritas per waktu. Molaritas. Kan lihat dong ininya beda. Nih di soal tuh. Kok tiba-tiba muncul molaritas? Waktunya apa? Hari. Ya, kita harus perhatikan ya kalau di soalnya miligram per mili konsentrasi ya tulis miligram per mili, jangan ditulis molaritas. Nanti salah karena beda. Ya sesuai dengan yang ada di soal. Oke. Kemudian yang ditanya apa tadi? Usia simpan. Apa rumusnya? T0,9 untuk orde 2 itu adalah 0,11 0,11 per K. K0 0,11 per K0. kali C0. Oke. Sama dengan 0,11 dibagi K-nya udah ada 0,145 dikali C0-nya berapa? C0-nya 0,01. 12,4. C0-nya berbeda. C0 itu apa sih? Konsentrasi awal. Konsentrasi awal. Iya, ini konsentrasi awal bukan ini? Iya. Ini udah setengah hari, bukan konsentrasi awal. Kalau waktunya 0, baru ini konsentrasi awal. Tapi kalau di soal hanya 0,5, berarti sudah berjalan setengah hari kan? Kita nggak tahu konsentrasi awal berapa, pokoknya setengah hari segini kadarnya. Nah, untuk mencarinya dari mana kita? Carinya dari mana berarti? Dari interceptnya. Interceptnya berapa? Ini interceptnya. Berarti 0,01 sama dengan 1 per C0. C0-nya berapa berarti? Ya, kali 100. Berapa hasilnya? 0,11 dibagi 14,5. Berapa hasilnya? 0,7586. 0,75. Satuannya apa? Giliran satuannya ditanya langsung dimatiin mikrofonnya. Ini loh. Satuannya Hari. 0,0 ya, bukan 0,7 pasti ya. Kalau 0,7 kayaknya nggak benar. 0,07. Iya ya, 0,075 ya. 0,075 hari. Benar ya?
Iya, benar ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, berapa kalau diubah jadi jam atau diubah jadi detik? 0,075 dikali 3.600 kali 24. Berapa hasilnya? 6.480. 6.480 detik. Ini jawabannya. Oke. Ada yang masih bingung? Nah, saya delete. Oke ya, jadi jawabannya adalah 6.000 berapa tadi? 6.480 detik. 6.840 detik. 400. 6.000 berapa? 480 detik. Oh, 6.480 detik. Tahu mau dibuat jam juga boleh ini ya. Ini kan berarti 1 jam lebih ya. Sudah? Oke. Sekarang kita masuk bagaimana cara menentukan order reaksi. Ini yang keluar masuk dari tadi itu siapa ya? Saya nggak bisa accept lagi soalnya karena saya lagi menjelaskan ya. Cara menentukan order reaksi. Tadi kita sudah piawai lah ya, bisa saya anggap kalian piawai untuk menggunakan order 0, order 1 maupun order 2. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa yang terjadi pada suatu reaksi itu adalah order 0 atau order 1 atau order 2. Ada 2 cara untuk menentukan order reaksi tersebut. Yang pertama adalah dengan metode substitusi atau data plotting method. Ya, data dikumpulkan ya dari eksperimental, kemudian kita pelajari kinetiknya, kemudian kita coba satu persatu dengan persamaan yang kita sudah tahu. Ya, persamaan yang sudah kita tahu. Misalkan kita coba memplot antara konsentrasi versus waktu, kita plot antara ln konsentrasi versus waktu, dan kita coba plot juga satu per konsentrasi versus waktu. Jadi kita coba satu persatu ini tiga-tiganya. Nanti mana yang R kuadratnya mendekati 1, ya, ini yang kita pilih. Seperti halnya di contoh ini tadi. Ya, kita ambil yang 1 per C versus T karena R-nya adalah 1. Gitu ya. Ini adalah data cara yang paling sering digunakan. Ya, kita menggunakan cara ini. Dicoba satu persatu semua, konsentrasi versus waktu, ln konsentrasi versus waktu, dan 1 per konsentrasi versus waktu. Nah, sehingga ini kan cukup memakan waktu ya bagi kalian yang belum terbiasa menggunakan kalkulator, kemudian misalkan pakai Excel juga boleh ya untuk tugas, tapi untuk ujian sepertinya tidak boleh. Nah, makanya banyak sekali banyak yang nggak lulus ya di stabilitas obat ya karena nggak bisa menghitung ini atau salah menggunakan rumus. Ya tolong jadi kalian lebih giat belajarnya, apalagi untuk menggunakan kalkulator ini. Dan cara kedua adalah dengan metode tes tengah. Ini hanya untuk wawasan kalian saja ya saya tambahkan. Kalau di ujian sih kayaknya nggak akan saya tampilkan yang ini ya. Untuk menentukan dengan metode setengah yaitu melihat hubungan antara C0 versus T setengah. Ya, jadi kita melihat hubungan antara C0 dengan T setengah. Nah, kita tahu bahwa untuk order 0, T setengah itu tergantung dari C0. Ya, kita masih ingat T 0,5-nya order 0 itu apa? Ya, kalau untuk order 1 untuk order 2 apa tadi order 2? T setengahnya? Ya, 1 per KC0. Ya, 1 per KC0 ya. Nah, kalau kita lihat hanya order 0 dan order 2 yang ada kaitan dengan C0. Ini siapa dari tadi ting-tung terus? Septria, aduh, baru join sekarang. 1 per K dikali C0. Kalau order 0, C0 per 2K. Jadi ada C0 di sini ya. Ada C0 semua kan. Nah, sehingga dua reaksi order ini akan dipengaruhi T setengahnya oleh C0. Sementara untuk order 1, nggak ada C0 di sini. Karena dia independen. Ya. Oke, selanjutnya persamaannya dapat kita tulis seperti ini. Log T setengah sama dengan log dikali 2 pangkat N min 1 dikurang 1 per K kali N dikurang 1. Ini berarti intercept ya. Jangan lupa ini adalah nilai A.
Kalau ini adalah nilai B, log C0-nya adalah nilai X, ini adalah nilai ini. Jadi kita plot nanti, kita plot antara Y yaitu log T setengah dengan log C0. Contohnya seperti ini ya, ada sebuah kinetika dekomposisi, diketahui datanya seperti ini. Untuk C0 satuannya mol per desimeter per pangkat 3 ya, atau ini bisa disebut juga dengan mol per liter ya, atau molaritas ini ya bisa kita tulis. Ini konsentrasi, kemudian di bawahnya waktunya adalah satuannya menit. Tentukan order reaksi dan konstanta laju. Tadi kan persamaannya kita lihat harus dilogkan dulu ya. Kita versuskan log T setengah dengan log C0. Sehingga C0-nya kita logkan semua, T setengahnya kita logkan semua juga. Kemudian kita plot. Setelah kita plot, kita akan memperoleh persamaan Y sama dengan 2,6 ya ditambah dikurang 1,01X. Ya kalau nggak percaya coba aja ya di plot ini. Yang Y-nya ini tapi ini X. Kalau nggak percaya dicoba saja. Hasilnya adalah seperti ini. Y sama dengan 2,6 min 1,01X. Sehingga kalau kita mau menentukan order bagaimana? Persamaannya tadi ini. Slope adalah 1 min N. Berarti 1 min N dengan minus 1,01. Maka N sama dengan dipindah 2,01. Berarti dia order 2. Nilai K-nya dapat dari mana? Dapat dari intercept. Ya, interceptnya apa tadi? Interceptnya adalah log 2 pangkat N min 1 kurang 1 per K kali N dikurang 1. N-nya sudah dapat ya. N-nya sudah dapat. Jadi kalau kita tulis pulang, log dari 2 pangkat 2 dikurang 1 dikurang 1 per K dikali 2 dikurang 1. Betul kan ya? Ya, hasilnya berapa ini berarti? Ini sama dengan 2,6 ya. Hasilnya kan 2,6. Nah, kita cari nilai K sekarang. Oke, caranya bagaimana? Ya, caranya kita tinggal hitung saja ya. Ini diantilogkan saja dulu. Kalau diantilogkan kan berarti 2,6. 10 pangkat 2,6 ya. Lalu kita ubah saja seperti ini. Log dari 2 dikurang 1, 1 ya. Per K ya. K kali 2 dikurang 1. 2 kurang 1 kan 1. 1 kali K ya K. Log 1 per K sama dengan 2,6. Ya. Kemudian bisa kita tulis lagi seperti ini. Log 1 dikurang log K sama dengan 2,6. Oke, kita pindahkan nih. Kita pindahkan atau mudahnya kita antilogkan saja dulu ya. Bentar ya, kita antilogkan saja dulu. Kita antilogkan dulu. Antilog dari 2,6 berapa? Ini kan log. Jadi 1 per K nanti sama dengan berapa? Antilog dari 2,6. Berapa hasilnya? Ada yang pakai 398,10. 398,10. Begini. Oke. Iya. K sama dengan 1 per 398,10. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 2,5 kali 10 pangkat min 3. Kali 10 pangkat min 3. Oke, ini satuannya jangan lupa ya, mol dm pangkat min 3 pangkat min 1. Ya, betul ya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya K-nya kita juga sudah tahu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjutkan? Bagaimana? Jelas? Baik ya, saya lanjutkan kalau begitu faktor yang mempengaruhi stabilitas obat dalam larutan. Ya, jadi faktor itu ada banyak sebenarnya.
Karena ini mata kuliah stabilitas obat akan saya bahas satu persatu ya. Tapi kemarin saya di ITERA cuma sampai sini saja. Nanti kalian akan saya tambahkan lagi materi tentang faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Tapi untuk hari ini 2 saja dulu. Yang pertama adalah temperatur dan yang kedua adalah pH. Di mana pH di sini kita sampai membahas tentang asam basa spesifik. Asam basa spesifik dulu. Nah, untuk temperatur ini sudah pengetahuan umum ya, bahwa reaksi kimia itu akan berlangsung lebih cepat pada temperatur yang lebih tinggi. Alasannya tidak sulit untuk dimengerti bahwa energi termal ya atau energi panas tadi itu akan mempengaruhi kecepatan dari pergerakan molekular. Nah, ketika temperatur dinaikkan, maka molekul tadi akan bergerak lebih cepat dan tabrakan yang terjadi pun akan semakin dahsyat. Nah, ini akan meningkatkan kemungkinan pemutusan dan penataan ulang ikatan. Untuk kalian lihat ya, dapat kalian lihat bahwa salah satu penelitian yang dilakukan oleh Powell ini tahun 1986, dia menunjukkan bahwa log dari K dari suhu yang lebih tinggi ini akan menghasilkan kecepatan atau konstanta laju reaksi yang lebih cepat juga. Ya, dia 100 ini bisa sampai minus 7 ya, berarti 10 pangkat minus 7-nya. Sementara ini 10 pangkat minus 10 kalau suhunya suhu ruang. Berarti kan lebih besar 10 pangkat minus 7 ya daripada 10 pangkat minus 10. Oke. Ini menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi laju atau konstanta laju. Ya, baik laju maupun konstanta laju jelas terpengaruh. Nanti akan kita lihat persamaan yang dapat menjelaskan itu, yaitu adalah persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius itu dituliskan sebagai ln K sama dengan ln A dikurang EA per RT. Ya, di mana K adalah konstanta kecepatan reaksi, A adalah pre-eksponensial faktor, dan EA adalah energi aktivasi, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu dalam Kelvin. Jadi kalau suhunya nanti yang diketahui derajat Celcius, kita rubah dengan ke dalam bentuk Kelvin, yaitu dengan menambahkan 273. Ya, jadi misalnya 30, berarti 30 tambah 273. Itu adalah suhu Kelvinnya. Nah, apabila kita melakukan plotting antara ln K dengan 1 per T, ini kan boleh juga ya saya tulis ln K sama dengan ln A min EA per R dikali 1 per T. Boleh ya? Karena kan sama saja ya. Kalau saya plot antara ln K versus 1 per T, maka saya akan memperoleh slope min EA per R. Dan intercept adalah faktor pre-eksponensial. Oke. Nah, reaksi Arrhenius itu tidak berlaku jika nanti akan kita berikan soal ya atau latihan untuk persamaan tadi. Nanti kalian kerjakan di minggu depan. Ya, jadi minggu depan itu kalian mengerjakan tugas ini sehingga kalian bukan PR ya. Jadi tugas ini dikerjakan di minggu depan. Jadi minggu depan itu di jam 10:30 kalian kumpulkan ya sesuai dengan jam perkuliahan. Nanti minggu depannya kita bahas dan masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi minggu depan kalian mengerjakan soal saja atau latihan soal. Nah, untuk reaksi Arrhenius itu tidak berlaku jika reaksinya itu dalam bentuk ledakan. Kenapa? Karena reaksinya sangat cepat sekali. Kemudian reaksi penguraian, ya, reaksi penguraian itu juga dia tidak berlaku kalau dia dikatalisis oleh enzim. Ya, jadi di sini ada faktor lain yang mempengaruhi penguraian obat, tidak hanya suhu, tapi ada enzim maupun mikroorganisme. Ini juga tidak berlaku reaksi Arrhenius. Intinya kalau ada pengganggu ya, ada faktor lain yang mempengaruhi penguraian, maka tidak berlaku reaksi Arrhenius. Kemudian reaksi yang mekanisme penguraian pada suhu tinggi tidak sama dengan suhu rendah, ini juga tidak berlaku. Misalkan pada suhu tinggi dia order 0, pada suhu rendah dia order 1 misalkan. Itu nggak berlaku persamaan Arrhenius. Nah, perhitungan harga Q0, ada istilah itu Q0. Q0 merupakan faktor yang menyatakan naiknya harga konstanta laju bila temperaturnya naik 10 derajat. Persamaannya Q0 sama dengan eksponensial dari EA per R dikali 1 per T plus 10 dikurang 1 per T. Nah, tabel perkiraan harga Q10 bila temperatur berubah dari 20 ke 30 itu biasanya kurang lebih seperti ini ya. Dengan energi aktivasi 12,2 biasanya naiknya 2 ya. Kemudian 19,4 ini naiknya 3, dan kalau energi aktivasinya 24,5 ini naiknya 4. Oke. Nah, untuk Indonesia itu masuk zona 4B ya dalam uji stabilitas ICH, itu International
Itu adalah standar internasional untuk melakukan uji stabilitas. Dan menurut BPOM juga kita masuk zona 4B. Ya, maka uji stabilitasnya untuk stabilitas dipercepat itu dilakukan pada RH atau relative humidity 75% dan suhunya 40 derajat Celcius. Nah, suhu kamar di Indonesia itu sekitar 25 derajat ya untuk suhu kamar di Indonesia. Walaupun ada yang kamarnya 30 derajat ya. Di Lampung saja itu sekitar 28, 27 ya, tapi dianggap 25 saja, diambil rata-rata, sehingga selisih antara 40 dan 25 ini kan bukan 10 ya, tetapi 15. Jadi untuk perubahan temperatur kalau seperti ini, kita menghitungnya bukan Q10, kita menggunakan Q delta T. Tapi kita menggunakan Q10 yang sudah ada ya. Jadi Q delta T sama dengan Q10 pangkat delta T per 10. Gitu ya. Dengan menggunakan persamaan Arrhenius, kita dapat melakukan uji stabilitas dipercepat pada suhu yang lebih tinggi. Ya, jadi kita nggak perlu melakukan uji stabilitas pada suhu rendah pada waktu yang lama. Saya beri contoh seperti ini ya. Misalkan suatu industri mau mengajukan perizinan suatu obat, maka dia harus salah satunya adalah melampirkan data uji stabilitas. Nah, kalau uji stabilitas kita dilakukan di suhu ruang dan baru 3 bulan, maka Badan POM akan memberikan usia simpannya hanya 3 bulan. Ya, bayangkan 3 bulan sudah expire obatnya. Nah, sehingga kenapa kita nggak melakukan 2 tahun dulu baru ke Badan POM misalkan ya. 2 tahun dulu punya data baru kita ajukan izin. Kelamaan ya. 2 tahun, 3 tahun, oh stabil selama 2 tahun di suhu ruang baru kita ajukan. Maka kan kita akan butuhkan waktu 2 tahun, 3 tahun itu kerugian yang luar biasa untuk sebuah industri. Sehingga dilakukan uji stabilitas dipercepat, yaitu dengan suhu yang lebih tinggi. Nah, salah satu contoh ya, apabila kita melakukan uji stabilitas dipercepat, suhunya 40 derajat, ini kita stabil selama 6 bulan saja, maka dapat diambil kesimpulan oleh Badan POM usia simpannya bisa sampai 2 tahun, padahal ujinya hanya 6 bulan. Kenapa? Ya karena ada kaitan antara itu ya, antara energi aktivasi dengan laju degradasi obat. Oke, sebentar ya, saya ada sedikit. Oke. Perhatikan harus dilakukan minimal 3 suhu yang berbeda. Jadi kalau kita melakukan uji stabilitas menggunakan persamaan Arrhenius itu harus menggunakan 3 suhu yang berbeda. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Tentukan nilai energi aktivasi dari obat tersebut dan hitunglah berapa lama waktu yang dibutuhkan agar obat tersebut ya, obat A ini konsentrasinya tersisa separuhnya pada suhu 30 derajat Celcius. Anggap reaksinya orde 1. Konstanta gasnya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Oke. Jadi di soal ini kalian diminta untuk menentukan T setengah pada suhu 30 derajat Celcius. Padahal di sini nggak ada data 30 derajat Celcius. Bagaimana kalian menentukan T setengahnya? Ya, jadi kita melakukan percobaan 25, 40, 50. Kemudian berapa sih usia T setengahnya kalau dia 30 derajat? Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama kalian lonkan semua konsentrasi dan plot terhadap waktu pada masing-masing suhu. Ya, ingat ya persamaannya tadi di awal ya. Ln K, ada yang masih ingat persamaan Arrhenius? Ln A Ln K sama dengan Ln A sama dengan EA per RT. Oke ya, saya tulis gini nggak apa-apa kan ya? Iya. Sama saja. Iya, nggak apa-apa. Saya kan mau cari yang ditanya ini apa nih? Energi aktivasi. Ini yang dicari ya. Berarti saya harus memplot antara ln K versus 1 per T. Sehingga saya memperoleh slope sama dengan min EA per R. Sementara saya sudah tahu konstanta gasnya atau ini R-nya. R-nya sudah dapat. Ya kalau saya dapat slope maka saya dapat nilai EA. Betul ya? Kemudian bagaimana saya mendapatkan nilai K-nya? Udah ada belum nilai K di sini? Belum ada. Belum ada. Gimana cara cari nilai K-nya? Gimana cara nyarinya? Ini. Ya. Ln 100 berapa? Ln 95 berapa? Ln 85 berapa? Ln 77 berapa? Plot ln CT versus T. Kita dapat slope min K pada suhu 25.
Kemudian kita sama lakukan 100 berapa, ln 90 berapa, ln 82 berapa, ln 73 berapa. Kita dapat slope min K suhu 40. Kemudian yang ini juga sama, ln 100, ln 87, ln 78, ln 71. Plot dengan waktu lagi. Plotnya dengan ini semuanya ya. Plotnya itu semuanya dengan waktu. Oke, kita dapat slope sama dengan min K pada suhu 50. Oke, sudah dapat semua K-nya. K-nya dapat, K pada 25 berapa, K pada 40 berapa, K pada 50 berapa, udah dapat semua. Kita plot dengan suhunya. Tapi kita ubah dulu dalam Kelvin suhunya. Ya, kita tambahkan dengan 273, berarti 25 tambah 273, 40 tambah 273, dan seterusnya. Kemudian kita plot. Ya, kita plot dan kita memperoleh slope sama dengan EA per R. Sudah selesai belum? Belum. Kita masih yang ditanya adalah T setengah pada K 30 derajat Celcius, ya, pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, maka setelah dapat energi aktivasi, kita balikkan lagi. Persamaannya apa tadi? Ln A sama dengan ln A min EA per RT. Sekarang kita sudah dapat nilai EA. R-nya sudah ada. Ini faktor preeksponensialnya sudah ada dari persamaan intercept tadi. Ln K kita cari. Ln K pada suhu 30. T-nya udah dapat belum? T ini adalah 30 ditambah 273. Kan yang ditanya 30. Maka kita ganti saja T-nya dengan 30. Tapi kita ubah ke Kelvin. Kemudian kita dapat ln, nanti kita memperoleh nilai K pada suhu 30 derajat. Setelah dapat nilai K itu, baru kita hitung T setengahnya. T setengah order 1 berapa? 0,693 per K pada suhu 30. Selesai. Ini saya berikan contoh caranya. Nanti kalian kerjakan minggu depan ya. Jadi minggu depan kita mengerjakan soal saja. Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya waktunya ya. Jangan sampai ada yang tidak bisa ya. Latihannya benar-benar dimanfaatkan sebagai latihan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada? Untuk latihannya untuk minggu depan, dikerjakan minggu depan ya, nggak usah dikerjakan sekarang, nanti minggu depan nggak ada kerjaan kalian. Kerjakannya waktu pertemuan minggu depan, jadi minggu depan kita latihan soal. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Ada ya. Selanjutnya adalah faktor dari pH ya. Jadi larutan dari berbagai obat itu mengalami peningkatan laju ya atau perubahan laju degradasi saat ditambahkan asam atau basa. Ya, sehingga kita perlu mencari di mana pH stabilnya, pH paling stabil dari obat. Apalagi kita membuat sediaan dalam larutan ya. Larutan kita harus tahu pH stabilnya. pH yang paling lambat laju degradasinya ya. Nah, pH itu sangat memiliki pengaruh yang signifikan pada laju dekomposisi dari obat. Kenapa? Karena pH ini dapat menyebabkan hidrolisis. Ya. Karena obat itu kan akan mengalami hidrolisis di larutan dan dapat diminimalisir dengan mengatur atau membuat formulasi pada pH maksimum stabilitasnya menggunakan buffer. Jadi kita dapat mengaturnya dengan cara mencari buffer yang sesuai pada pH yang paling stabil. Nah, ketika laju hanya terpengaruh oleh konsentrasi ion hidrogen atau konsentrasi ion hidroksil dan tidak dipengaruhi oleh jenis dari asam maupun garamnya atau jenis buffernya, maka reaksinya ini merupakan reaksi asam basa spesifik. Kalau dia dipengaruhi oleh konsentrasi asam dan garam atau dipengaruhi oleh jenis buffernya, maka dia asam basa umum. Oke, tapi kita bahas tentang asam basa spesifik dulu. Ya, kita lanjut. Nah, contohnya adalah hidrolisis dari grup ester dari obat prokain. Ya, obat prokain ternyata mengalami hidrolisis dengan penambahan asam maupun penambahan basa. Lihat putus di sini ya. Tuh. Maka obatnya akan tidak berefek. Ya. Selanjutnya adalah hidrolisis dari amida, ikatan amida di sini putus. Nggak ngefek obat. Kemudian ini pilokarpin menjadi asam pilokarpin. Lihat putusnya di mana? Sini. Ya, putus. Ini karena adanya asam maupun basa.
Contohnya ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Powell ya tahun 1986, sama tadi ya, cuman bedanya ini hanya kita lihat pengaruh pH-nya. Kita lihat obat ini stabil di pada pH berapa kalau dari gambar ini yang di sebelah kiri ini. Kalian tahu nggak? Kodein ini ternyata stabilnya di pH berapa? Kalian tahu? Dari gambar ini? Dari gambar ini saja tentukan. pH berapa kira-kira dari gambar itu? Silakan yang mau berpendapat. Ya, silakan Lisa. 8,5, Pak. Santika ya. Berapa 8,5? Kenapa milih 8,5 di sini berarti? Karena bulatannya itu Yang mana bulat yang mana? Nggak ada bulatan loh di 8,5 ini. Oh, ini yang kau maksud. iya, Pak. Oke. Bisa. Ada yang pendapat lain? 4, Pak. Ya, 4. Ini ya. Ini ya, bisa juga lah. Ya, jadi pH-nya kalau kita lihat itu dia di antara 4 ya. Kita cari itu log K-nya itu yang paling kecil. Ya, K itu apa? Kan masih ingat ya? K itu apa? Konstanta laju. Kalau konstanta lajunya semakin kecil, berarti dia makin lambat terdegradasi. Nah, ini kan log K. Log K sama dengan ini ya, log K misalkan sama dengan berapa tadi itu? Contohnya ini taruhlah ini berapa ya? 9, 8,5 ya. Min 8,5. Berarti kan K sama dengan 10 pangkat min 8,5. Ini kan lebih kecil dibandingkan 10 pangkat minus berapa tuh? 6. Ya, lebih besar ini kan. Jadi yang lebih stabil adalah yang pada pH sekitar 4 ya. Nah, ini salah satu contoh lagi yaitu dari obat ciprofloxacin. Ini kadar ciprofloxacin ternyata pada pH yang berbeda akan mempengaruhi laju fotolisis atau degradasi oleh cahaya. Lihat pada pH 4 dia lebih stabil. Setelah dipapar pada cahaya selama 2 jam konsentrasinya masih 80%. Beda dengan pH 8,6. Artinya apa di sini? pH itu sangat mempengaruhi dari laju degradasi, baik itu hidrolisis contohnya ya maupun fotolisis. Nah, sehingga kalau kita bisa tuliskan persamaannya itu seperti ini. K-ops atau K-observasi ya, atau K yang didapat dari eksperimental ya, itu sama dengan K0, yaitu adalah konstanta laju dari solvent atau pelarut atau tidak terkatalisis intinya, ditambah KH plus ya atau konstanta laju dari asam maupun basa spesifik. Ini KH plus, KOH ini adalah konstanta laju dari asam basa spesifik. Ini asam, ini basa dikali konsentrasinya ya, konsentrasi dari ion asam atau ion H plus dan dikali konsentrasi dari ion OH min. Oke, kemudian ditambah lagi kalau misalkan banyak faktornya yang mempengaruhi K-ops atau laju hidrolisisnya, ada pengaruh dari garam. Ya, KHX ini adalah bentuk garamnya dan X adalah bentuk terionkan dari garamnya. Ya, ini bentuk molekul garamnya, kemudian KX adalah bentuk terionkan. KHX adalah konstanta lajunya dan KX adalah konstanta laju dari ion dari garamnya. Nah, sekarang kita masuk ke katalis asam spesifik. Tadi kan asam basa spesifik. Sekarang kita masuk ke asam spesifik terlebih dahulu. Ya, misalkan penelitian pada berbagai pH diperoleh hubungan antara konstanta kecepatan reaksi dengan pH. Bisa kita tulis seperti ini. K-ops sama dengan K0 ditambah KH plus dikali H plus, konsentrasi ion H plus. Nah, apabila kita melakukan plotting lagi ya, ini regresi linear antara K-ops ya atau K hasil observasi dengan konsentrasi dari H ya. Ini didapat dari mana? Didapat dari pH ya. pH sama dengan min log H plus. Itu kan ya, masih ingat ya, berarti H plus sama dengan, ada yang tahu? Ini kan persamaannya ya. Maka H plus sama dengan 10 pangkat min pH. Jangan lupa ya. Jadi kalau kita yang dikasih tahu adalah pH, kita bisa cari tahu konsentrasi H plusnya dengan persamaan ini. Ya, sehingga kalau kita plot antara K-ops dengan konsentrasi H tadi ya, konsentrasi ion H, maka kita akan peroleh slope sama dengan konstanta laju dari asam spesifik.
Kemudian untuk katalis basa spesifik sama ya, Kops sama dengan K0. Ada K0-nya terus pokoknya. Kenapa? Karena ini adalah pengaruh dari pelarut ya, hidrolisis akibat pelarut. Tanpa adanya asam maupun tanpa adanya garamnya, itu ternyata mengalami hidrolisis, yaitu K0. Oke. Kops sama dengan K0 ditambah KOH, konstanta laju dari basa spesifik, dikali konsentrasi dari ion OH-. Apabila kita plot antara Kops dengan konsentrasi OH, kita akan peroleh sama ya, slope-nya adalah konstanta laju dari basa spesifik. Ya, katalis basa spesifik. Kita bisa memperoleh POH dengan cara POH sama dengan PKW dikurang pH. pH. Ya, PKW dikurang pH. Jadi kalau seandainya hanya ada data pH, kita bisa cari POH-nya. Kemudian mencari OH-nya bagaimana? Sama ya, sama POH sama dengan min log OH min. Berarti OH min sama dengan 10 pangkat min POH. Oke, contohnya. Contohnya adalah data ini. Misalkan ya, dipinta hitunglah konstanta laju dari hidrolisis basa spesifik. Ya, data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya, di mana Kops-nya ini kodein sulfat pada buffer free atau tanpa buffer, larutan tanpa buffer pada suhu 80 derajat Celcius. Dengan pH 11,63 ternyata konstanta lajunya 5,5. Dengan pH 11,53 ternyata konstanta lajunya adalah 4,4 dan seterusnya. Dikali 10 pangkat minus 7. Ini 10 pangkat minus 7 semua ya. Bentuknya 10 pangkat minus 7. Nah, soalnya ditanyakan, tentukanlah nilai KOH atau konstanta laju dari basa spesifik ya, KOH, dan tentukan dari K0 atau konstanta laju dari solvent. Ya, konstanta laju katalis dari solvent. Persamaannya, ada yang masih ingat? K ops sama dengan K0 ditambah apa? Min OH min. Min OH min. Oke, K ops-nya sudah ada? Sudah ada ya. 5,5, 4,4. OH-nya udah ada belum? Belum ada ya. Makanya kita lakukan plotting ya. Kita lakukan plotting dengan cara kita hitung dulu OH-nya ya. Pada misalkannya data ini tadi ya, POH sama dengan PKW dikurang pH. PKW ternyata pada suhu 80 derajat sudah diketahui 12,63. Ini sudah diketahui ya, jadi jangan bingung. Dikurang berapa? 11,63. Selanjutnya 12,63 dikurang berapa? Dikurang 11,53. Selanjutnya 12,63 dikurang berapa? 11,23. Ini kita hitung satu persatu ya. Kemudian 12,63 dikurang 10,93. Kemudian 12,63 dikurang 10,63. Hasilnya berapa? Hasilnya 1. Ini hasilnya berapa? 1,1. 1,1. Yang ini hasilnya berapa? 1,4. 4. Hasilnya berapa? Ya, betul ya? Iya, Pak. Oke, betul ya. Setelah kita memperoleh nilai POH, berarti kita mencari OH-nya. Ya, ini POH kan. Ini kita mencari POH semua kan ini. Nah, kita sekarang mencari OH-nya. OH sama dengan min log 10 pangkat min dari POH. Ini sama dengan kalau yang paling atas 0,1, yang paling bawah 10 pangkat min 1,1, 10 pangkat min 1,4 dan seterusnya. Ini saya hapus dulu ya, 1,1. Kan gini ya tadi ya, 1, 1,1, 1,4, 1,7, dan 2. Ini adalah POH. Sudah kita tentukan ya tadi ya, maka OH minnya
adalah 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 1,1, 10 pangkat minus 1,4, 10 pangkat minus 1,7, dan 10 pangkat minus 2. Ini tadi berapa K-ops-nya? K-ops-nya harus kita lihat juga 5,5 kali 10 pangkat minus 7, 4,4, sorry ya. 4,4 kali 10 pangkat minus 7, 2,3 kali 10 pangkat minus 7, kemudian 1,25 kali 10 pangkat minus 7, dan 0,7 kali 10 pangkat 10 pangkat minus 7. Ini K-ops-nya. Berarti berapa ini? Pakai kalkulator coba. Ini 0,1. Yang ini adalah 0,01. Ini berapa? 10 pangkat minus 1,1. 0,07. Bentar ya, ada yang WA saya. Izin boleh masuk lagi tidak ya Pak? Soalnya tadi saya hilang koneksi. Saya nggak bisa ngizinin satu persatu. Saya ngerjain soal berapa tadi hasilnya? 0,07. 0,07. Nih. Benar 0,07. Benar ya. Terus berapa? 10 pangkat minus 1,4. 0,039. 39. Terus yang ini 10 pangkat minus 1,7. 0,019. Oke, setelah dapat OH- dan K-ops kita plot. K-ops-nya ada, OH-nya ada, konsentrasi OH-nya atau konsentrasi ion OH-nya ada. Kita plot, maka kita akan peloreh persamaan Y sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8. Kalau nggak percaya coba aja ya. Ditambah 5,2 kali 10 pangkat minus 6X. Kalau nggak percaya dicoba saja. Sehingga nilai K0-nya ini. Ini adalah K OH-. Satuannya apa? Nilai K pada orde 1. Ya, konstanta lajunya. Sorry. Untuk K0-nya, ini kan orde 1 ya. Berarti satunya 2 kali 10 pangkat minus 8 per waktu. Waktunya apa tadi di sini? Detik ya. Per detik. Sementara untuk KOH ini kan dipengaruhi oleh 2 reaktan ya. Ya, dipengaruhi oleh 2 reaktan karena dia katalis asam basa spesifik. Ya, artinya dia ada pengaruh dari basa terhadap laju. Maka dia satuannya adalah orde 2. Ini orde 1. Konstanta lajunya orde 2. Nah, sekarang tugas kalian untuk dikerjakan minggu depan. Jadi ada 2 ya, satu yang tadi, satu yang ini. Sebuah penelitian dilakukan untuk menentukan nilai konstanta laju hidrolisis pada berbagai pH dan hasilnya seperti pada tabel berikut. Jadi kalau pH-nya 5,5, K-ops-nya sekian dan seterusnya. Berarti ini cari dulu H+-nya ya, jangan lupa. Cari H+-nya dulu, kemudian kalian plot nanti ya, minggu depan dikerjakan. Tentukan konstanta laju hidrolisis asam spesifik atau KH+, sudah dapat. Pada obat tersebut berapa usia simpannya? Jika dibuat pada pH 5,2, berarti kan K-ops 5,2 dicari dulu ya. Sama dengan K0 udah dapat dari persamaan ini ditambah apa? KH+, udah dapat juga KH+ nanti dikali 10 pangkat minus 5,2. Kenapa 10 pangkat minus 5,2? Karena ditanya adalah pH 5,2. Nah, konsentrasinya berarti 10 pangkat minus 5,2 konsentrasi H+-nya. Ini kan aturan kan ini ya, dikalikan konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+-nya untuk pH 5,2 ya ini. Maka nanti kita dapat nilai K-ops 5,2. Setelah ini kita dapat, baru kita menentukan apa nih ditanya? Usia simpan. T0,9 sama dengan 0,105 per K-ops 5,2. Gitu ya. Itu caranya. Gimana? Sudah?
Oke. Nah, ini sebenarnya slide untuk di ITERA ya. Jadi kalau di ITERA itu cuma sampai sini saja, tapi karena kalian mata kuliahnya stabilitas obat, jadi nanti ini akan saya bahas ya. Kalau di sana itu saya mengajarkannya di materi farmasi fisik. Ya, di farmasi fisik. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada,